penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, pertama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sungguh kekuatan bagiku. Shalom, selamat pagi semuanya rekan-rekan yang sudah bergabung di Renungan Gembala pagi ini. Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bu Tiar, Bu Esterlin, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Ami, Esther, Sepsi, Pak Anton, good morning. Bu Wanda, Pak Budi, Daniel dan Tirsa, Bu Lasma, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Mari kita baca Mazmur. Mazmur 56 ayat 2 sampai 5. Mazmur 56 ayat 2 sampai 5.
Kasihanilah aku Tuhan ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Amin. Amin, amin, amin. Kita harus berkemenangan dalam iman kita. Amin. Amin. Rasa takut, rasa khawatir itu pasti ada ya. Ya. Apakah itu berupa intimidasi dari iblis? Apakah itu memang kekhawatiran yang berasal dari dalam diri kita sendiri? Maka kita rasa takut, kita rasa khawatir, atau melalui satu peristiwa yang besar dalam hidup kita ya. Di sini ada Bu Ami yang baru saja kehilangan suami yang terkasih, pulang ke rumah Bapak. Tentu ada banyak kekhawatiran ya. Kekhawatiran ketika harus hidup sendiri, kekhawatiran ketika harus berjalan melayani Tuhan sendiri, biasanya berdua ya. Tentu ada banyak kekhawatiran ya. Bagaimana kehidupan ekonomi selanjutnya, nggak ada pasangan, harus berjuang sendiri. Tentu merupakan sesuatu ketakutan atau kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan yang dialami oleh Daud ya. Kita baca sekali lagi Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan. Amin. Ketika ketakutan itu melanda, kekhawatiran itu melanda hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Yesus yang pasti telah menyertai engkau dan akan menuntun engkau di jalan kebenarannya. Ketakutan itu akan hilang. Amin. Amin. Sebentar saya kecilkan volume supaya nggak ganggu. Nah, ketika seorang anak terluka ya, kemudian diplester, tahu plester? Apa itu? Handiplast atau apa ya? Maka ketika plester itu waktunya untuk dibuka, dia takut enggak untuk dibuka, padahal itu mungkin lukanya udah kering, udah sembuh. Pernah enggak ngalami gitu ya? Ketakutan. Ada ketakutan ini nanti sakit apa enggak. Jangan kata anak kecil ya, kita aja kalau habis check up, habis ditusuk, terus ada plester, rasanya dibiarin aja ya beberapa hari ya, sampai dia mengelupas sendiri gitu. Karena kita takut kalau kita buka apakah nanti darah keluar lagi apa enggak gitu ya. Nah, inilah ketakutan-ketakutan yang wajar ya. Tapi ada orang yang ketakutan yang enggak wajar sehingga diburu rasa takut itu setiap hari ya, seperti orang apa paranoia ya. Takut Rasa diintimidasi terintimidasi terus, takut di dalam ruangan gelap, di ruangan sendirian takut. Nah, Alkitab mencatat bahwa Daud pernah merasa takut ketika berada di tanah Filistin, yaitu lari dari kejaran Raja Saul yang cemburu. Waduh, kalau mertua cemburu kepada menantu, waduh, menakutkan enggak? Menakutkan itu ya, menakutkan sekali gitu ya. Daud ini sebagai raja bisa punya rasa takut ya, apalagi kita. Iya, dia itu sudah diangkat, sudah diurapi jadi raja ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Tapi dia punya rasa takut loh. Dia punya rasa takut dan dia lari ya. Orang kalau takut memang lari ya.
Ya. lari. Tapi kalau sudah tidak bisa lari, harus berdiam diri, Dan otot. tetap takut apa tidak? Ya tetap ada ketakutan Ada itu ya. ketakutan. Maka Daud ini ketika dikenali orang Filistin, ia mencemaskan apa yang akan menimpanya ya. Daud menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat. Saat merenungkan situasi yang dialami oleh Daud itu, saudara, pernah enggak saudara berkata dan mengubah rasa takut itu menjadi percaya kepada Tuhan? Kalau sudah kepepet, sudah tembok kanan kiri, atas bawah, muka belakang, masih ada yang kita bisa lari kepadanya, yaitu Tuhan Yesus. Waktu Daud diancam Goliat, dia berkata bahwa roh Tuhan ada padanya. Jadi kalau roh Tuhan itu ada pada kita nggak perlu takut lagi. Amin. Amin. Karena Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti membantu kita. Sekalipun Tuhan tidak membantu ya, tetapi engkau akan diluputkan. Meskipun engkau harus menderita sesaat karena ketakutanmu itu, tetapi Tuhan pasti datang menolong. Amin. Amin. Saat takut kita bisa berbahasa roh ya, bagi kita yang bisa berbahasa roh. Ya. Saat takut mencengkam kita bisa berbahasa roh. Yang lucu. Di situ saatnya, di situ rasanya Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak takut lagi. Amin. Amin. Jadi Pak Gem kalau takut bahasa lidah ya. Iya. Kalau ada seseorang teman rekan yang takut waktu buka gereja di pagi hari doa fajar, karena sepi sunyi ya, bisa rasa takut itu bisa menyergap ya. Dia nyanyi keras-keras ya untuk mengusir rasa takut itu. Berhasil apa enggak? Berhasil. Bisa. Ya berhasil dong. Karena suaranya keras ya. Ya jadi kuasa-kuasa yang lain minggir ya saudara-saudara ya. Jadi ada solusi buat rasa takut. Apakah hari ini kau takut? Takut dikejar-kejar debt collector ya. Ada cerita tentang seseorang yang seharusnya diberikan rekomendasi ya. Jadi begini, kalau seseorang itu mau KPR atau mau hutang di bank, itu selalu ada siapa yang engkau merekomendasikan, artinya mensupport, mendukung, walaupun tidak dalam bentuk uang ya, tetapi kenalan gitu loh ya. Siapa yang bisa mendukung bahwa pernyataan-pernyataanmu ini benar adanya. Nah, saya diberitahu terlebih dulu oleh bagian umum di gereja kalau dia ngajuin KPR. Bu Evi, nanti kalau ada bank yang menelepon Bu Evi jawab ya. Saya katakan iya. Nanti ada banyak pertanyaan ataupun sedikit pertanyaan, tolong Bu Evi angkat handphonenya. Jadi saya selalu bawa handphone itu kemana-mana karena saya juga mau mensupport agar dia dapat KPR rumah, kan begitu ya. Akhirnya benar, bank itu siang-siang telepon menanyakan si A ini betul ndak kerja di kantor ibu, bla bla bla, di kantor gereja, bagian apa, berapa lama, bla 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 dan sebagainya. Saya jawab semuanya. Dan saya beri rekomen, oh ya dia setia, sudah sejak SMP ikut kami dan bla 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 bla, sekarang sudah menikah dan sebagainya. Jadi memberikan support untuk KPR-nya ini nanti dipercayai gitu ya. Nah, disetujui. Nah, ada seseorang yang lain yang B, si B ya. Si B ini sudah diberitahukan oleh ponakan saya yang mengurus suatu izin ke luar negeri ya, katakanlah visa lah ya. Nah, tetapi tiba-tiba mendapat suatu jawaban bahwa visanya tidak bisa diberikan karena seseorang yang dianggap tadi untuk merekomen dia bahwa benar-benar bekerja di perusahaan si B ini, itu ditelepon nggak diangkat saudara ya, nggak diangkat.
Nah dia tanya sama si B, loh kenapa kamu kok nggak ngangkat teleponku? Padahal saya tanya, apa kamu sudah kasih tahu si B supaya ngangkat telepon? Sudah katanya begitu. Tetapi ternyata nggak diangkat, saudara. Dan ternyata setelah dicek telepon yang nggak diangkat itu ada 20 kali, saudara. Itu kan sangat mengerikan ya. Mengapa kok nggak mau ngangkat gitu ya? Kadang-kadang kita itu ada telepon asing kan nggak mau ngangkat ya, yang nggak terdaftar di address book gitu ya. Ya kalau itu pemerintahan kan kita nggak mungkin masukin ke address book, kita nggak tahu teleponnya. Tetapi entah alasannya apa dia nggak mau ngangkat. Ya. Nah, selidik punya selidik, ternyata dia lagi dikejar-kejar, dia ketakutan gitu ya. Ya nggak tahu dikejar karena apa, itu pribadinya dia. Tetapi satu hal yang kenapa alasan dia nggak mau ngangkat telepon itu karena dia ada rasa takut ya. Mungkin diintimidasi, mungkin dia merasa dikejar-kejar, ya nggak tahu lah, pokoknya dia takut, dia nggak mau ngangkat. Nah ini masalah ya saudara, sehingga menggagalkan pekerjaan orang lain. Nah ternyata rasa takut itu berakibat luar biasa loh ya. Iya. Jadi pada hari ini jangan takut dihadapi. Apakah itu telepon orang gila ya? Seringkali ada orang yang mau nipu saya terus telepon saya. Dan saya jawab dengan santai aja, oh ini kantor polisi mbak. Langsung ditutup. Segitu aja kan, kenapa kok repot-repot ya? Ya saya sering itu ngajak ini investasi itu. Ya pokoknya entah mau apa. Mana ini ya? Telepon asing itu ya. Sorry mbak, saya lagi sibuk. Jadi saya boleh minta waktunya sebentar, maaf mbak, saya lagi bikin kue, ya, ditaruh sudah gitu. Sebetulnya kan gampang aja gitu ya, nggak usah takut. Kita menghadapi kehidupan itu nggak usah takut. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Amin. Jadi ayo kita hapus rasa takut itu dengan banyak berdoa dan baca firman. Karena Firmannya bersama Yesus tadi itu kita jadi berani ya, kita jadi berani. Iya, kita ada backing yang kuat ya, backingnya kuat. Ya. Kita punya. Jadi dalam Mazmur 56 ayat 4, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Jadi jangan takut, itu ada 365 kali di dalam Alkitab kalau engkau baca ya. Setiap hari ada satu, jangan takut. Hari ini siapa yang takut tidak bisa bayar utang? Siapa yang takut tokonya sepi? Siapa yang takut berangkat kerja nanti dimarahi bosnya? Siapa yang takut apalagi? Macam-macam lah. Macam-macam, sakitnya tidak bisa disembuhkan. Yeah. Siapa yang takut? Ya itu tadi dikejar-kejar orang. Siapa yang takut mungkin dibunuh. Siapa yang takut mungkin dia akan dicelakai. Siapa yang takut nanti pergi kalau jatuh. Jangan takut, karena Tuhan menyertaimu. Amin. Itu semua kembali kepada kita. Kita harus hidup itu baik, hidup itu benar ya. Kalau kita sukanya juga membuat masalah ya, itu jadi masalah. Nanti jadi ada akhirnya, masalah. Iya, akhirnya kita menjadi ketakutan ya terhadap orang-orang yang di sekitar kita itu. Mereka ingin berbuat jahat kepada kita kan. Karena kita pernah membuat persoalan sih. Karena itu lebih baik kita nggak neko-neko ya. Neko-neko, jadi berbuat yang baik-baik saja, benar-benar saja, sehingga kita tidak punya musuh ya. Kalau kita punya musuh itu selalu khawatir bang ya. Kita jalan saja khawatir tidak ada orang yang ngikuti, nguntit di belakang kita ya. Gitu loh. Jadi segala sesuatunya menjadi khawatir. Tapi di sini tadi firman Tuhan dikatakan, waktu kita takut, kita percaya kepada Yesus. Amin. Ya, amin. Bu Yulan kemarin ke makam tapi selesepan ya. Seandai kata berapa, 1 jam atau setengah jam lebih awal, iya, kita bisa ketemuan ya. Jadi asik juga ya, yang menabur bunga kami, tapi yang membersihkan makamnya mertua saya itu Bu Yulan.
Jadi Kerjasama ada yang baik, ya. kerjasama dan kolaborasi ya yang luar biasa. Waktu kita Thank ke you. sana kemarin karena bertepatan dengan itu Jumatan ya, Jumatan, sepi. jadi sepi, nggak ada orang sama sekali di makam. Tidak ada Sentosa, orang yang ya. membantu ngebersihin ya, karena kita ngebak alat-alat kebersihan. Oke, thank you, haleluya. Mari kita Haleluya, berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan adanya Engkau bersama kami Tuhan, dan kami di dalam Engkau Yesus, kami tidak merasa takut lagi. Karena segala sesuatu hal kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Dan waktu kami terhimpit, waktu kami dikejar-kejar, waktu kami terpepet, ya Tuhan Yesus, Engkau selalu tolong kami tepat waktunya Tuhan Yesus. Engkau segera tolong kami waktu kami berseru-seru pada Engkau Yesus, tolong kami. Engkau segera menolong kami. Kau ulurkan tanganmu yang penopang paku, segera menolong kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, Engkau sebagai pokok anggur dan kami sebagai carang-carangnya, ya Tuhan, kami selalu melekat pada Engkau Yesus, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi segala masalah yang sedang kami hadapi. Sehingga semua bersama Engkau Yesus melegakan kami, sehingga kami menjadi tidak takut, kami menjadi semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Kami pasti menang bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau Immanuel yang beserta kami. Haleluya. Ketika kami takut, kami ini percaya kepadamu. Ya. Hamba berdoa untuk orang-orang yang mengalami kekhawatiran, mengalami rasa tidak aman, tidak secure. Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Haleluya. Khusus kami berdoa untuk Ibu Ami yang akan menetapkan langkah-langkah lanjutan dari kehidupannya ketika Pak Happy sudah bersamamu di surga mulia. Tuhan pimpin dan bimbing juga anak Nadia dan Brother Andrew yang ada di Melbourne. Tuhan tolong memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk orang tua tunggalnya ini. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya yang terbaik Engkau telah sediakan buat Bu Ami. Kami juga berdoa untuk Pak Henry, untuk Bu Viken, untuk Bu Yulan, Pak Budi, untuk Bu Esterlin, untuk semua yang saat ini punya rencana-rencana dalam kehidupannya, untuk kehidupan mendatangnya. Begitu juga Yosinta, Mikel dan Moana, serta Bu Nurmala, dan teman-teman kami semua yang tidak bisa disebut satu persatu. Untuk mereka yang ada di Mojokerto, untuk mereka yang ada di luar negeri, untuk Bu Jenny, untuk Daniel Tersa, untuk semua, Bu Lasma juga, Pak Bambang, Pak Walden, semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini, juga yang nanti siang maupun nanti malam, Bu Ali Suteja, Bu Hana, Bu Nini, juga si kecil Esther, juga Sepsi dan Anton yang selalu setia, Bu Rita Herawati dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Yohanes, Bu Lili. Biarlah mereka ketika diserang rasa takut, rasa khawatir, Tuhan yang mengangkat ketakutan mereka, menggantikan dengan sukacita, damai sejahtera. Untuk Bu Lili yang di New York menyelesaikan kuliah ataupun tambahan ilmu, Tuhan, Engkau yang menuntun walaupun usia sudah beranjak sepuh, tetapi tetap semangat untuk menambah ilmu ya, untuk sekolah, untuk tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup bagi orang lain. Amen. Terima kasih ya Bapak, berikan kami kerajinan, tidak malas untuk belajar, untuk makin hari makin menetapkan langkah-langkah di dalam Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang sedang mencari usaha pekerjaan baru. Kalau pekerjaan-pekerjaan hari ini memang harus berjuang, keadaan ekonomi yang inflasi dan sebagainya, Tuhan, Engkau menolong kami semua, supaya kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan bila kami menjual aset, rumah, toko, atau apapun juga yang kami
akan jual. Tuhan kirimkan pembeli-pembeli yang baik, yang tidak menipu Tuhan, dan mereka membeli dengan harga yang pantas. Amin. Terima kasih, kami percaya semua doa-doa kami ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan doa kami. Beri kami kesehatan, kekuatan agar tetap dapat melanjutkan channel ini dari hari ke hari. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Pulasma, haleluya. Shalom semuanya, ini tadi saya foto ya. Haleluya. Supaya tahu bagaimana kalau ada di foto. See you tomorrow guys di gereja ya. Haleluya. Tapi nanti Senin kita ketemuan lagi. Ya, besok Oke. kita besok ke gereja kita kita masing-masing. gereja Ya. masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Nah, inilah penampakannya kalau Ya. siaran ya. Supaya kita bisa Penampakan kalau siaran. memuji memuliakan Tuhan. Ya. menyembah Semoga Tuhan. bisa menjadi berkat. Kita menerima Dan terima kasih berkatnya. untuk para supporter Haleluya. yang sudah menyebabkan lebih semangat, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab. God bless you all. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. See you on Monday. See you on Monday, guys. Haleluya. Puji Tuhan.